Selamat hari Minggu, Shalom. Saya kira perkenalan perlu. Alasan pertama, karena saya bukan orang terkenal. Yang kedua, supaya kalau saya khotbah, Bapak Ibu jangan ada yang baku tanya, ini pendeta baru kah? Memasuki kota baru. Ya. Saya pendeta Bako. Sejak tahun 2009 jadi pendeta Gemit, pernah melayani di pedalaman PTS, dan 4 tahun 10 bulan melayani di Jemaat Gemit Salom Ende, dan kini dalam persiapan untuk penempatan baru. Saya merasa bersukacita untuk hari ini, karena diizinkan Tuhan untuk melayani di Jemaat Kota Baru. Nah, dan hari ini dalam penutupan bulan budaya menurut kalender Gemit, kita merenungkan firman Tuhan di bawah tema hidup sebagai anak-anak Allah dalam dunia yang materialistis. Saya percaya bahwa kita yang berjumpa di tempat ini bukan orang-orang yang materialistis. Kita pasti marah ketika orang sebut kita cowok matre, cewek matre, mama matre, atau bapak matre. Saya yakin kita pasti marah. Dan saya percaya kita bukan orang yang materialistis. Kenapa? Karena orang-orang yang materialistis itu mereka hanya lihat hal-hal yang kelihatan dan tampak. Orang materialistis itu tidak percaya akan hal-hal yang berbau mistik. Sementara itu iman kepada Tuhan itu sesuatu yang imaterial. Sesuatu yang bukan materi. Sesuatu yang tidak berbentuk fisik. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata ini. Karena itu, kalau kita berkumpul seperti hari ini, itu karena kita bukan orang yang materialis. Bukan hanya melihat sesuatu yang kelihatan, yang tidak kelihatan dianggap itu tidak ada. Nah, kalau tema ini diperhadapkan dengan kita, hidup sebagai anak-anak Allah dalam dunia yang materialistik, kita akan menyoroti dua hal. Yang pertama adalah kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Lalu kedua, kenyataan dunia di mana anak-anak Allah itu berdiam. Kenyataan di mana anak-anak Allah itu hidup dan bergumul, membangun kehidupan yang cenderung materialis. Jadi yang pertama kita lihat kita punya diri dulu. Lalu yang kedua, kita lihat dunia di mana kita ada. Kita punya panggung itu apa? Arena di mana Tuhan bawa kita itu seperti apa? Yang menurut tema ini kini berhadapan dengan corak hidup yang materialis. Dengan kata lain, tema ini hendak mengajak kita untuk berefleksi. Bagaimana kita memaknai status kita sebagai anak-anak Allah dalam dunia yang hanya menekankan sesuatu yang bersifat benda, yang hanya menekankan sesuatu yang bersifat materi. Di awal saya bilang, kita bukan kelompok orang materialis. Tapi nanti di akhir khotbah, masing-masing kita bisa lihat diri. Kita bisa bikin penilaian pribadi,
Jangan sampai kita adalah orang yang tergolong OTG dalam hal materialis. Kita orang tanpa gejala, tetapi sesungguhnya kita sedang mengidap sesuatu yang disebut sebagai corak hidup materialistik itu. Atau jangan-jangan kita justru sudah ada kita terkontaminasi oleh suatu penyakit materialistik stadium 4, tetapi kita tidak menyadarinya. Sehingga sesuatu yang mesti kita ubah di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi, dan tentu saja yang mengasihi Tuhan Yesus. Penulis surat Yohanes bilang ini bukan perintah yang baru. Perintah itu sudah lama sejak awal mula. Perintah itu merupakan firman yang diajarkan. Dan karena itu kedatangan Yesus mau tunjukkan bahwa perintah lama itu benar. Janganlah menjadi orang yang akhirnya merasa bahwa ini tidak benar, karenanya saya berubah untuk pilih perintah yang lain. Tuhan Yesus itu adalah teladan ketaatan terhadap perintah itu. Nah, kalau kita baca apa yang penulis surat Yohanes katakan, jelas bahwa Yesus datang bukan untuk membawa perintah yang baru. Apa yang Yesus ajarkan sebenarnya adalah perintah yang sudah lama. Yesus tidak beri perintah yang baru. Yesus tunjuk kepada perintah yang lama yang mungkin sudah dilupakan. Karena apa? Karena kita, seperti tema yang lalu itu bilang, kita hidup dalam budaya pop. Kalau sesuatu yang baru datang, dia spektakuler, semua orang ada ikut dia, maka yang lama itu tergeser. Yang lama itu orang tidak ikuti. Orang lebih memilih sesuatu yang baru, yang populer. Dan karenanya ada banyak hal dalam hidup ini berkaitan dengan kehidupan beriman, orang anggap itu tidak populer. Yesus menunjuk kepada suatu perintah lama yang mungkin sudah dilupakan, atau mungkin bisa saja pura-pura dilupakan. Dan karenanya kalau Tuhan Yesus mau kita lihat kembali, itu penting. Kalau Tuhan mau kita kembali melihat sesuatu yang lama, itu karena Tuhan tahu sesungguhnya itu adalah hal yang perlu bagi kehidupan ini. Kita baca dalam teks ini petunjuk tentang perintah itu. Perintah lama yang dihidupkan kembali. Penulis bicara tentang gelap dan terang. Bisa saja orang lalu berpikir bahwa perintah lama yang Yesus tunjukkan adalah hidup dalam terang. Dan karena itu kasih tinggal cara hidup kegelapan. Dan saya kira ini betul. Karena itu yang Allah hadirkan pada hari pertama penciptaan. Tetapi selain terang dan gelap, penulis kitab Yohanes bicara juga tentang kasih dan benci. Kalau kita baca teks ini, mulai dari ayat 8 sampai dengan 17, omong banyak hal tentang kasih, tetapi juga dia punya musuh, yaitu benci. Ayat 9 dan 10 misalnya kita lihat begini. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Itu artinya bahwa kasih itu bukan konsep. Kalau dia hanya omong panjang lebar tentang kasih,
Kalau omong kasih, dia jelaskan kasih itu begini, begitu, dan seterusnya. Tetapi dalam perilaku dia kasih tinggal dia punya istri, dia kasih tinggal dia punya tugas, dia punya peran. Maka sesungguhnya dia ada di dalam kegelapan. Alkitab bilang barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Kalau orang omong tentang kasih, tetapi dia punya hati itu menyimpan amarah, kedengkian, dan dendam, tanda orang itu sesungguhnya dia adalah penyesat. Karena apa artinya berteori tentang kasih? Bapak Ibu coba lihat apa yang Paulus katakan kasih itu. Bahkan kasih semua, kasih tubuhmu untuk dibakar tetapi tidak ada kasih, itu tidak ada artinya. Kasih itu apa sesungguhnya? Kasih bukan hanya sekedar memberi sesuatu yang orang lain lihat, oh ini dia kasih terlalu banyak. Waktu saya urus sesuatu, dia punya pemberian terlalu banyak, sangat banyak dan paling banyak. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi kalau dia buat itu tidak dalam motivasi yang benar, Tuhan bilang itu tidak ada artinya apa-apa. Kita timbang dua hal ini tadi. Perintah lama yang Yesus mau kita hidupkan kembali. Yang pertama terang dan gelap. Yang kedua mengasihi dan membenci. Kita bilang, kalau kita hidup dalam terang, dia punya bukti apa? Kalau kita bilang kita orang terang, kita ikut Yesus sang terang itu, dia punya buah apa? Kita ingat dalam pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus omong tentang terang. Dan karena itu Yesus minta pendengarnya juga menjadi terang. Itu hal pertama. Analoginya adalah terang. Yang kedua adalah omong kasih. Waktu mengajar murid-murid, Yesus katakan bahwa kasih itu adalah perintah pertama dan yang terutama. Yesus kasih tunjuk bahwa kasih itu adalah perintah yang Allah berikan kepada manusia sejak awal. Bapak Ibu kalau baca apa yang Paulus tulis tentang karunia, Paulus tulis panjang lebar, karunia itu bernubuat, karunia itu mengajar, karunia itu pokoknya hal-hal yang bersifat spiritual. Tetapi di akhirnya Paulus bilang, karunia yang paling besar itu adalah kasih. Karena itu tidak ada seorang pun yang bilang, dia dapat karunia. Lalu, apakah ada orang yang tidak dapat karunia? Ingat, kalau ada orang yang merasa tidak punya karunia, maka dia sedang mengingkari apa yang telah Tuhan taruh sejak kekal dalam hidup. Karena karunia terbesar itu sesungguhnya adalah kasih. Bapak Ibu saudara semua yang Tuhan Yesus kasih. Buah dari mengasihi itu adalah hidup dalam terang. Ingat. Orang yang berbuah dari hidup yang mengasihi itu, dia bikin apa-apa itu selalu terbuka untuk orang lain. Kita lihat, kita ingat Adam dan Hawa tuh. Mereka tidak mengasihi Allah. Karena itu mereka makan sembunyi-sembunyi. Mereka makan di luar daripada pengetahuan Tuhan. Mereka lakukan itu bukan
tempat yang terang. Mereka buat itu di tempat yang gelap. Tetapi buah dari hidup yang mengasihi, kalau kita bilang itu adalah terang, maka itu memperlihatkan Allah kepada banyak orang. Kita jadikan hidup ini sebagai kesaksian. Ya. Karena itu penulis surat Yohanes tunjukkan bahwa mengasihi itu adalah perintah yang sudah lama yang Tuhan Allah berikan kepada manusia. Itu perintah yang sudah Tuhan katakan. Dan karena itu, menurut Tuhan, sepertinya kasih itu sudah suam-suam. Orang omong kasih. Tetapi pada titik tertentu, dia akan bilang, saya ini kasih penuh. Tetapi kalau kau menyakiti saya lebih buruk daripada setan. Apakah itu yang Tuhan kehendaki? Kita seringkali mempersempit hal mengasihi. Kita berpikir bahwa di mana ada gereja, di situ ada kasih. Artinya gereja dan orang-orang Kristen saja yang mempraktekkan kasih. Bapak Ibu, ini juga ciri orang yang materialis. Kalau kita berpikir bahwa cinta kasih itu hanya dipraktekkan oleh orang-orang Kristen, orang-orang di luar agama Kristen juga sesungguhnya melakukan hal kasih. Mereka menghasilkan buah kasih. Mereka hidup dalam kasih. Di sini kita mesti sadar, tadi saya bilang, bahwa bisa saja anggapan bahwa materialistik itu ada pada orang-orang di luar gereja. Tetapi bisa saja kita keliru. Karena bisa saja pola itu ada dalam kehidupan kita, dalam diri orang-orang Kristen. Tetapi kita tidak menyadarinya. Kenapa demikian? Karena ancaman terhadap kasih itu adalah pola hidup materialis. Bapak Ibu, orang Bakalai bukan karena soal banasihat. Ketika saling menasihati, mereka tidak akan mempersoalkan dan bertentangan, hidup berselisih. Tetapi orang bertengkar, orang bermusuhan, orang akhirnya saling membunuh itu hanya soal harta benda. Kita seakan-akan melihat sesuatu yang tampak itu jauh lebih utama. Padahal apakah hal-hal yang demikian itu mengantarkan kita untuk berjumpa dengan Tuhan? Kita lihat dalam teks ini. Di situ dikatakan bahwa orang-orang yang tidak memiliki kasih, dia tidak punya visi akan sesuatu di masa depan. Di ayat 11 dikatakan bahwa ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Kalau orang yang tidak memiliki hati kasih dalam dirinya, rancangan-rancangan itu adalah rancangan-rancangan yang tentu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan itu dia tidak akan bertahan, dia tidak akan mengarah kepada hidup yang kekal. Teks ini bilang, membutakan matanya, dia mau pergi kemana? Mungkin hari ini dia senang, dia gembira, dia tepuk tangan, habis dia tepuk kaki. Orang yang memusuhi saya itu, orang yang telah menyakiti saya itu, dia telah jatuh. Dia telah mengalami hal-hal yang buruk. Tetapi apakah kesenangan itu dia sesuatu hal yang bisa mengantarkan dia untuk mengarah ke masa depan? Tidak, dia hanya senang hari itu.
Ingat bahwa Tuhan punya rancangan-rancangan kehidupan bagi tiap-tiap orang. Bahkan bagi orang yang jahat sekalipun. Karena Alkitab bilang dia tidak menghendaki seorang pun itu binasa. Karena itu dia pakai banyak sekali cara untuk panggil dan membawanya pulang. Bukankah itu yang terjadi dalam perumpamaan tentang anak yang hilang? Waktu dia pulang kan dia punya bapa senang sekali. Bukankah itu yang terjadi juga dalam perumpamaan tentang domba yang hilang? 99 ada, tetapi satu itu unik. Tiap-tiap orang itu unik dalam pandangan Tuhan. Karena itu Tuhan tidak pernah menghendaki salah seorang di antara kita itu binasa. Kita ini penting. Kita ini orang penting dalam pandangan Tuhan. Karena itu jangan seorang pun yang akhirnya merendahkan dia punya derajat kehidupan hanya pada persoalan-persoalan materi. Hanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan benda. Dia bisa merendahkan dirinya dan bahkan merendahkan orang lain. Sesungguhnya kita ini berharga dalam pandangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mendeteksi dan mendiagnosa kita punya kehidupan. Kalau dalam hidup ini kita hanya mengasihi orang-orang yang satu darah, satu suku, dan satu kampung. Dalam kaitan dengan materialistik, bisa saja itu kita kena. Karena kita hanya lihat yang tampak saja. Kalau kita bilang bahwa kasih itu hanya milik orang-orang dalam gereja, karena itu kita hanya mengasihi orang-orang yang satu agama, bahkan satu gereja dengan kita. Saya mendiagnosa ini, kita sedang juga mengidap penyakit materialistik. Kita hanya lihat apa yang tampak. Atau kita biasa hanya mengasihi orang yang berbuat baik dengan kita. Dalam hal ini yang memberikan, yang menyatakan pemberian dalam bentuk materi. Bapak Ibu, saya tahu bahwa pasti ada di antara kita yang posting kalau ada orang yang mendoakannya. Tetapi lebih banyak orang posting sesuatu dan ucap terima kasih ketika dia dapat pemberian-pemberian dalam bentuk materi. Saya tahu bahwa di antara kita pasti ada orang yang berterima kasih penuh ketika dia diberikan nasihat, ketika dia diberikan teguran, ketika dia diberikan ajaran. Tetapi lebih banyak orang yang akan hanya mengingat orang yang memberikan kepadanya pemberian-pemberian dalam bentuk benda. Saya kira kita mesti jujur. Karena kita selalu berpikir bahwa kasih itu harus dinyatakan. Dia harus dalam bentuk sesuatu. Dia harus dalam bentuk benda. Dalam bentuk materi. Kalau dunia materialistik hanya memandang apa yang tampak, maka berhati-hatilah. Sebab sesungguhnya bisa jadi kita telah melakukannya. Yang tadi saya bilang, kadang-kadang kita ingat kita punya guru di sekolah itu yang memberikan kepada kita kado kalau kita ulang tahun. Kita ingat dia terus. Tapi kita marah sekali kalau dia pernah memukul kita, mencubit kita, hanya karena kita tidak mengerjakan tugas. Kita kemana-mana kita ketemu dia, Bapak tua ini pernah menyakiti saya. Kita seringkali mempersempit itu. Kita hanya menilai kasih itu dalam bentuk pemberian dalam bentuk materi. Sekali lagi, itu tanda awas.
Karena kalau kita bilang kita bukan orang yang matre, tapi ketika kita hanya melakukan hal yang seperti itu yang tadi saya bilang, kita bisa saja termasuk orang yang OTG, orang tanpa gejala dalam dunia materialistik. Bapak Ibu, manusia zaman ini mengagungkan bahkan menyembah materi. Kenapa? Karena materi itu dianggap mampu menaikkan gengsinya, mampu menaikkan status sosialnya. Orang yang punya harta itu disanjung, dihormati, dicintai, bahkan ditakuti oleh lingkungannya. Kalau dalam kompleks itu orang dia berpunya, dia putar musik besar-besar, kita mau tegur juga, RT mau tegur juga, pasti perasaan. Beda, beda dengan orang kecil. Dia tidak punya apa-apa. Jangankan putar tape besar-besar. Dia punya anak menangis, entah mungkin karena sakit pun. RT datang dan tegur. Ini kita sedang sakit ya. Karena itu tidak heran jika ada orang yang bisa saja menjadi gila, bahkan bunuh diri ketika kehilangan materi. Kita punya tema bilang hidup sebagai anak-anak Allah dalam dunia yang materialis. Tetapi dalam kenyataannya ada orang yang justru tidak hidup sebagai anak Allah. Dia mau mati demi materi. Dia rela mengorbankan nyawanya maupun kehormatannya demi materi yang sifatnya hanya sementara. Bapak Ibu, materi itu tidak bisa mengantar kita kepada Tuhan. Dia hanya alat saja. Ya. Supaya kita pakai di tangan Tuhan dan dia berbuah. Materialis itu buat saudara tidak kenal saudaranya. Karena itu kalau ada saudara yang hari ini karena persoalan materi, mereka tidak saling mengenal, bahkan saling memusuhi bertahun-tahun. Saya kira firman Tuhan menyapa kita, pulang dan bilang, itu tanah tidak akan ada artinya apa-apa. Harta benda warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kita di masa lampau tidak ada artinya apa-apa dibanding kasih kami sebagai saudara. Kalau kita hanya berpikir soal hal-hal sedemikian, saya kira iblis menawarkannya. Dan iblis sangat suka. Iblis tahu betul kita punya titik kelemahan. Bagaimana dia bikin rusak kita punya hubungan? Ya, pakai saja itu soal-soal materi. Bapak Ibu, materi sebenarnya bukan sesuatu hal yang dimusuhi Tuhan. Tidak toh? Materi itu adalah hal yang baik sesungguhnya. Tetapi ada hal-hal yang di dalam materi itu yang kalau kita tidak kelola secara baik, dia bisa buat kita untuk tidak memiliki kasih kepada orang lain. Bahkan kita punya diri saja kita korbankan. Dan akhirnya kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Karena itu kita mesti berhati-hati. Saya tidak bilang tidak usah kita cari uang supaya kita memiliki materi dalam kehidupan. Bukan. Kita hanya diminta untuk berwaspada. Karena dalam dunia ini, dunia yang semakin materialistik itulah Tuhan utus kita. Kalau Tuhan utus saya, Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk ada dalam dunia yang materialistik, itu artinya bahwa Tuhan ingin kita menjadi terang di sana. Saya kira jangan hanya Revo toh. Jangan hanya Revo yang beda nah. Tapi kita anak-anak Allah mesti beda. Nah, katakan kepada diri,
saya anak-anak Tuhan. Mesti beda. Kalau anak-anak dunia memperlakukan materi sebagai sesuatu yang akhirnya membuat mereka lupa diri, lupa orang lain, lupa saudara, lupa keluarga, bahkan lupa Tuhan. Anak-anak Allah beda. Mesti mengantar kita kepada Kristus. Saudara-saudari, kalau dunia materialistik itu punya moto, ada uang abang disayang. Tak ada uang itu abang ditendang, ya, abang dibuang. Anak-anak Allah mesti beda. Bahwa kasih mesti menjadi pengikat hubungan. Kasih Allah mesti menjadi pengikat yang tidak dapat memisahkan. Mau susah pun jangan lupa saudara. Mau ada dalam kesulitan pun jangan saling meninggalkan. Itu yang tadi saya bilang. Ketika ditanya itu, ada yang tanya, kasih itu ada berapa macam? Ada yang bilang kasih eros, kasih storge, kasih agape, kasih filia. Tetapi ada juga yang tambah satu, yaitu kasih tinggal, kasih biar. Dia bangun kasih tinggal orang yang dikasihinya hanya karena soal uang dan soal materi. Kalau dunia materialistik berpandangan bahwa kalau dikenal maka disayang, tak kenal maka akan dibenci dan tidak disayang. Anak-anak Allah mesti beda. Mengasihi walaupun tidak kenal. Yang beda latar belakang dengan kita sekalipun. Saya kira itu panggilan hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Kalau Tuhan bilang anak-anak Allah harus hidup dalam dunia yang materialistik, Tuhan menghendaki kita menjadi terang. Tuhan mau kita beda. Karena kita menjadikan materi itu sebagai alat untuk melayani Tuhan dan juga sesama. Tuhan menolong kita. Pastikan bahwa kita adalah anak-anak Allah dalam dunia yang materialis. Kita punya tanda pengenal itu, yaitu punya kasih. Dan biarlah orang mengenal kita sebagai anak-anak Allah. Karena ancaman materialistik apapun juga tidak membuat kita akhirnya meninggalkan Tuhan dan merusak hubungan persaudaraan. Terpujilah nama Tuhan yang berfirman kepada kita hari ini. Amin.